Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cavan Kamendra Setia Pranata dengan memiliki NRP 50172510029. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi bab 18. Bab 18 sendiri ini memiliki judul gurun dan aktivitas angin. Nah, pada bab 18 gurun ini dan aktivitas angin ini mempelajari tentang gurun sebagai salah satu lingkungan geomorfik paling ekstrim di bumi. Meskipun sering dipersepsikan sebagai tempat panas yang penuh pasir. Secara ilmiah, gurun didefinisikan berdasarkan kelembapan, bukan suhu. Gurun adalah daerah yang menerima curah hujan sangat sedikit dan proses pelapukan kimia hampir tidak terjadi atau jarang sekali terjadi proses pelapukan kimianya. Nah, dari situ gurun dapat diartikan berupa yang pertama ada gurun panas. Gurun panas sendiri ini contohnya yaitu gurun Sahara, gurun Arabian, dan Great Victoria. Ada gurun dingin. Gurun dingin contohnya ada gurun Gobi, gurun Patagonia, gurun Greenland interior. Selanjutnya ada gurun pesisir, gurun bayangan hujan, dan yang kelima gurun lintang tengah. Nah, yang membuat gurun ini unik adalah dominasi proses fisik, baik dalam pelapukan, erosi, hingga pengendapannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas distribusi gurun di dunia. Gurun dunia dominan terletak pada lintang 20 derajat sampai 30 derajat, baik utara maupun selatan, di mana udara turun dan menjadi sangat kering, atau zona tekanan tinggi subtropis. Nah, gurun terbentuk akibat beberapa kondisi atmosfer. Yang pertama, zona tekanan tinggi subtropis. Nah, pada zona tekanan tinggi subtropis, udara turun atau subsidence, panas, dan menyerap kelembapan. Contoh dari gurun yang terbentuk akibat zona tekanan tinggi subtropis adalah gurun Sahara dan gurun Arabian. Selanjutnya gurun yang terbentuk karena kondisi bayangan hujan atau rain shadow desert. Nah, ini dibentuk oleh pegunungan yang menghalangi angin lembab. Contoh dari gurun bayangan hujan adalah Great Basin dan Atacama. Selanjutnya, gurun yang terbentuk karena gurun pesisir atau coastal desert. Ini terbentuk karena arus laut dingin. Contohnya Atacama dan Namib. Selanjutnya yang keempat ada gurun kutub. Meskipun dingin, curah hujan sangat sedikit. Contohnya yaitu Antartika. Nah, pada gambar ini menunjukkan peta persebaran bioma gurun di seluruh dunia, terutama sabuk gurun subtropis di Afrika Utara, Timur Tengah, dan Australia. Yang kedua, gurun Amerika Utara. Ketiga ada gurun Asia Tengah. Ini gurun subtropis Afrika Utara, ini bukit Sahara, Arabian. Sedangkan untuk Amerika Utara ada Great Basin, Mojave, Sonoran. Gurun Asia Tengah ini ada Laut Aral, ada Gobi, Turkestan.
Lalu ada gurun pesisir luar biasa kering seperti di Atacama. Ini berada di negara Chili. Nah, yang menunjukkan warna kuning ini berarti ini semi kering, 25 hingga 50 cm per tahun. Sedangkan warna oranye kecoklatan ini menunjukkan kering, kurang dari 25 cm per tahun. Nah, gambar ini membantu kita memahami bahwa iklim global menentukan lokasi gurun. Nah, karakteristik utama lingkungan gurun. Gurun memiliki presipitasi rendah, vegetasi jarang, dan pelapukan kimia yang sangat minimal terjadi, atau pelapukan kimia yang sangat jarang terjadi. Nah, ini karakteristiknya penting. Yang pertama, amplitudo suhu harian besar. Siang, pada ini amplitudo suhu harian besar, maka siangnya menjadi sangat panas. Pada saat malam, ini menjadi sangat dingin, karena tidak ada kelembapan dan vegetasi yang menahan panas. Selanjutnya B, ada pelapukan dominan mekanik. Ini batuan pecah akibat pemuaian lalu pendinginan, adanya kristalisasi garam, dan adanya aksi angin. Selanjutnya C, proses erosi mendadak. Ini air jarang turun, tetapi jika terjadi hujan deras, maka banjir bandang sangat destruktif. Selanjutnya kita akan membahas gambar yang kedua, 18.2, yaitu landscape gurun. Gambar memperlihatkan ciri khas gurun yang vegetasinya jarang, permukaan tanah kering dan pecah, banyak batuan tersingkap, dan sedikit tanah berkembang. Nah, landscape ini terbentuk akibat sedikitnya pelapukan kimia dan minimnya air permanen. Nah, gambar ini menunjukkan bayangan hujan menyebabkan gurun di sisi hilir pegunungan. Angin dominan bertiup dari kiri ke kanan. Hujan akibat perluasan dan pendinginan. Udara hangat dan lembab ini ke kiri ke kanan, wilayah bayangan hujan. Nah, ini menjadi udara kering, penguapan dari kompresi dan pemanasan. Ini kita membahas sungai ephemeral dan pengaruhnya. Sebagian besar aliran di gurun adalah ephemeral stream, mengalir hanya setelah hujan turun. Sebagian besar waktu sungai ini kering. Nah, jenis-jenis sungai gurun. Yang pertama, ephemeral, mengalir beberapa jam per hari per tahun. Selanjutnya ada intermittent, yaitu musiman. Ketiga ada perennial, sangat jarang, hanya jika bersumber dari daerah lembab, misalnya yaitu Sungai Nil. Nah, pada emerald stream memperlihatkan saluran sungai luas tetapi ketinggian air, kecuali sangat banjir. Ciri khasnya yaitu dasar lebar, banyak material pasir, dan kerikil. Selanjutnya ada tebing yang tidak stabil. Nah, hal ini menjelaskan mengapa banjir gurun sangat berbahaya. Kita akan membahas sedimen di lingkungan gurun. Sungai gurun sangat efisien mengangkut sedimen saat banjir, karena sedimen tidak tertahan oleh vegetasi, aliran deras, dan permukaan keras.
maka menjadi limpasan tinggi. Banjir gurun dapat membawa bongkah besar yang sulit diangkut di iklim lembab. Hal ini disebutkan dalam file flash floods are the most significant erosional event in deserts. Nah, pada flash flood di gurun memiliki ciri-ciri yang penting. Yang pertama, air keruh karena banyaknya sedimen, debit yang sangat tinggi, erosi yang terjadi sangat cepat dan sering merusak pemukiman di oasis. Selanjutnya kita akan membahas pelapukan dan proses geomorfik gurun. Lingkungan gurun memiliki ciri khas utama, yaitu pelapukan kimia yang sangat rendah. Nah, hal ini disebabkan karena air, maka bahan kimia pelapukan paling penting, jadi sangat sedikit. Nah, pelapukan fisika mendominasi karena kurangnya kelembapan dan vegetasi. Nah, dari situ timbullah pertanyaan, mengapa pelapukan fisika atau pelapukan fisik ini menjadi dominan? Nah, itu ada 3 alasan utama. Yang pertama, karena adanya perubahan suhu ekstrim. Gurun memiliki amplitudo suhu harian yang sangat besar. Pada siang hari, batuan terkena radiasi matahari secara langsung, maka batuan itu akan memuai. Nah, tetapi pada malam hari, udara di gurun itu sangat dingin, sehingga batuan itu mengarut. Nah, siklus pengemuaian dan pendinginan ini menyebabkan batuan retak. Yang kedua, ada kristalisasi garam. Air yang sedikit di gurun sering kaya mineral. Ketika menguap, garam mengkristal di pori-pori batuan dan mendorong batuan pecah. Yang ketiga, vegetasi sangat sedikit, akan tidak menstabilkan tanah. Akibatnya, erosi lebih mudah, sedimen tidak tertahan, angin menggerus permukaan lebih intens. Gambar ini menampilkan batuan dengan retakan besar yang terbentuk akibat pemuaian termal dan kristalisasi garam. Tanpa air, proses kimia minim, sehingga batuan tetap terlihat segar meski telah mengalami pelapukan secara intens. Selanjutnya kita masuk ke gambar 18.6. 18.6 ini merupakan gambar topografi badlands atau punggung tajam dan saluran berbentuk V yang tererosi pada batuan lempung di daerah kering dengan tanaman yang jarang. Gambar ini terletak di Taman Nasional Badlands, South Dakota.
Nah, pada gambar 18.6 ini memperlihatkan lapisan gelap pada permukaan batuan yang dikenal sebagai desert varnish. Ciri-cirinya root file, yaitu lapisan hitam, tipis hitam atau coklat, tersusun dari oksida mangan dan besi, berbentuk sangat perlahan selama ribuan tahun. Nah, menariknya, desert varnish ini justru menunjukkan adanya sedikit pelapukan kimia, karena ion Mn dan Fe diendapkan oleh angin atau mikroorganisme. Selanjutnya kita membahas tentang erosi air dan geomorfologi gurun. Sebelum itu kita memasuki gambar ini. Gambar 18.7 ini merupakan Plateau Colorado dan Provinsi Basin and Range di barat daya Amerika Serikat. Nah, ini berdasarkan Tellin dan Pique, survei geologi Amerika Serikat. Dataran tinggi Colorado di sekitar titik yang dikenal Four Corners, di mana bagian Colorado, Arizona, dan New Mexico bertemu di satu titik batuan di permukaan dataran tinggi Colorado. Sebagian besar berupa apa? Sebagian besar berupa lapisan sedimen yang datar dengan ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Batuan ini terpapar dengan baik di Grand Canyon, Arizona. Karena lapisan batu tersebut berada jauh di atas permukaan laut, mereka rentan terhadap erosi akibat curah hujan yang sedikit di wilayah tersebut. Lapisan batu yang datar dan tahan erosi, seperti batu pasir, batu kapur, dan aliran lava, membentuk dataran tinggi. Wilayah yang luas dengan puncak datar yang terangkat di atas tanah sekitarnya dan dibatasi, setidaknya sebagian, oleh tebing. Seiring erosi mengikis batuan di dasarnya, tebing secara bertahap tererosi kembali ke dataran tinggi. Sisa-sisa lapisan batuan tahan erosi mungkin tertinggal, membentuk dataran tinggi berpuncak datar atau mesa, atau bukit sempit atau buttes. Nah, mesa adalah bukit luas dengan puncak datar yang dibatasi oleh tebing dan ditutupi oleh lapisan batuan yang sangat curam. Sebagian besar bat terbentuk melalui erosi berkelanjutan dari mesa. Nah, selanjutnya kita akan membahas erosi dan geomorfologi, erosi air dan geomorfologi gurun. Walaupun gurun sangat kering, air tetap menjadi agen geomorfik yang paling kuat. Namun air bekerja dalam waktu singkat, dalam bentuk flash flood atau banjir bandang. Flash flood are the single most effective erosional event in desert. Nah, banjir bandang ini jadi yang paling efektif untuk erosi di gurun. Ada aliran ephemeral. Seperti sebelumnya, sungai ephemeral mengalir hanya saat hujan terjadi, biasanya beberapa jam saja. Ciri-cirinya yaitu: pertama, saluran yang lebar, tidak memiliki vegetasi, debit meningkat sangat cepat, mengangkut sedimen berukuran besar. Nah, hal ini membuat lembah gurun berkembang luas dan memiliki bentuk khas. Yang kedua, pedimen dan inselberg. Pedimen adalah permukaan batuan landai di bawah pegunungan gurun. Pedimen terbentuk oleh regresi lereng akibat erosi lembaran dan pelapukan mekanik. Sementara itu,
Inselberg adalah puncak tebing yang terisolasi, sisa erosi lama yang meninggalkan batuan resisten. Nah, pada gambar ini merupakan gambar pediment surface. Gambar ini menunjukkan lereng gunung yang melandai menjadi permukaan halus. Pediment terbentuk akibat kombinasi. Yang pertama, adanya pelapukan batuan resisten. Dua, pengangkutan sedimen oleh aliran ephemeral. Dan adanya retreat slope atau mundurnya lereng. Yang ketiga ada alluvial fan. Gambar menunjuk alluvial fan adalah endapan kipas yang sangat umum di gurun, terbentuk pada keluarannya lembah pegunungan saat arus kencang kehilangan tenaga di dataran yang lebih rata. Ciri-cirinya ini berbentuk kipas, mengandung sedimen kasar, yaitu kerikil dan bongkah-bongkahan, dan sering terjadi bertumpuk menjadi sistem besar, pertama bajada. Nah, pada gambar 18.8 ini bentuk lahan khas dataran tinggi Colorado. Mesa dan bukit batu di lembah Monument Arizona merupakan area batu sedimen yang tererosi oleh dan berlapis horizontal. Penarikan erosi tebing di tepi dataran ini dapat meninggalkan mesa dan bukit batu sebagai sisa-sisa erosi dataran tinggi. Nah, pada gambar 18.9 ini lipatan monoklin berundak sering tererosi sehingga lapisan batuan yang tererosi membentuk opex dan kuartz. Fitur-fitur ini tidak unik bagi gurun. Yang ini gambar ini monoklin di dekat Mexican Head Utah. Batuan di bagian atas dan di bawah horizontal, sedangkan batuan di tengah miring tajam dan menurun ke kanan. Pada gambar 18.10 ini merupakan topografi basin entrance di Death Valley, California. Di kejauhan, pegunungan Pennine yang dibatasi oleh patahan menjulang lebih dari 3 km atau 11.000 kaki di atas Death Valley. Fan alluvial raksasa di kaki pegunungan menunjukkan pola aliran sungai yang bercabang-cabang, sedimen halus, dan endapan garam mendasari playa di latar depan. Fan alluvial tersebut membersatu membentuk bajada. Nah, gambar ini memperlihatkan kipas besar dengan sistem saluran yang bercabang. Kipas menandai lokasi aliran ephemeral yang keluar dari pegunungan. Dengan pada gambar 18.11 ini merupakan perkembangan bentuk lahan yang terkait dengan topografi basin and range. Ini ada jajaran pegunungan, lembah, dan pergerakan patahan. Selanjutnya ada penarikan tebing. Ini menjadi bajada, pediment, kipas alluvial, danau playa, dan alluvial. Dan kipas baru. Gerakan patahan yang kembali aktif dapat memungkinkan urutan sedimen tebal mengisi lembah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bajada. Jika beberapa kipas alluvial saling bergabung di sepanjang kaki pegunungan, terbentuklah bajada. Bajada sering menjadi zona akumulasi sedimen terbesar pada basin gurun. Nah, ini gambar menunjukkan serangkaian kipas yang menyatu membentuk satu bidang landai yang luas. Sedangkan selanjutnya kita akan masuk basin and range topography. Wilayah basin dan and range di Amerika Serikat Barat adalah contoh klasik bahwa pegunungan sempit atau range diapit oleh cekungan besar atau basin akibat tegangan kerak atau extensional tectonics. Nah, di gurun ini pola ini menciptakan playa, salt flat, alluvial fan, bajada, dan inselberg. Selanjutnya kita memasuki ke playa dan salt flat. Playa adalah danau kering di tengah basin.
Playa terbentuk ketika air banjir sementara mengendapkan lumpur halus dan garam. Ketika mengering, terbentuk salt flat yang berwarna putih. Nah, dari playa lake ini terbentuk garam mineral seperti halite, gypsum, dan boraks. Contoh terkenalnya di Bonneville Salt Flats, Utah. Selanjutnya kita memasuki angin sebagai agen geologi. Sebelumnya saya akan menjelaskan gambar ini. Gambar 18.12 merupakan gambar bendungan aluvial di ngarai pegunungan Death Valley, California. Dataran garam putih di latar depan merupakan bagian dari Danau Playa. Ini merupakan contoh dari garam mineral, halite, gypsum, dan boraks. Dan gambar 18.3 ini permukaan playa yang retak karena menjadi lumpur. Ya, kita masuki angin sebagai agen geologi. Angin adalah agen yang sangat efektif di gurun karena kurangnya vegetasi, tanah yang longgar, sedimen kering, dan tekanan angin yang sangat kuat. Angin menyebabkan deflasi, abrasi, dan pembentukan bentuk unik. Yang pertama, deflasi. Deflasi adalah pengangkatan partikel halus oleh angin. Dari deflasi ini membentuk pertama blowout, displacement, dan panjang transport butiran pasir. Sebelumnya ini saya akan membahas gambar 18.14. Dinding tebu mendekati sebuah kota di Kansas pada Oktober 1935 karena intensitas dan durasi badai pada tahun 1930-an. Bagian dari Great Plains dikenal dengan sebagai Dust Bowl. Sedangkan untuk gambar 18.15 ini merupakan gambar satelit badai debu dari Gurun Sahara yang berhembus ke arah barat laut dari pantai Afrika ke Samudra Atlantik pada 26 Februari 2000. Awan debu yang tebal ini berukuran sekitar sebesar Spanyol dan partikel debu dari badai ini terbawa hingga ke sisi barat Samudra Atlantik. Badai mengancam semacam ini cukup umum terjadi di Gurun Sahara dan merupakan penyuplai debu terbesar di dunia. Untuk gambar ini 18.16 merupakan erosi angin di dekat permukaan tanah telah mengikis lapisan bawah 1 meter dan di formasi basal yang tererosi secara kimia di Death Valley, California. Palu sebagai perbandingan ukuran. Yang gambar B, tiang listrik dengan dasar yang dilapisi oleh bahan tahan abrasi untuk meminimalkan erosi angin. Untuk gambar 18.11 ini merupakan Ventivac yang tererosi oleh pengikisan kencang di Death Valley, California. Angin dominan dari selatan dan utara telah membentuk permukaan bentuk berfluid. Nah, pada gambar ini merupakan gambar deflasi. Deflasi akibat erosi angin dapat membentuk lubang erosi atau blowout pada sedimen longgar dan kering. Deflasi berhenti pada tingkat air tanah. Sebuah pilar atau sisa erosi dapat ditemukan di tengah lubang erosi pada gambar A. Dan pada gambar B atau gambar kedua ini lubang erosi besar di dekat Harrison, Nebraska. Puncak pilar merupakan tingkat tanah asli sebelum erosi angin menurunkan permukaan tanah lebih dari 3 meter. Pilar tersebut adalah sisa erosi di tengah lubang erosi. Nah, gambar ini memperlihatkan bahwa cekungan lokal yang terbentuk oleh angin mengangkat pasir dari area tidak terlindungi vegetasi. Selanjutnya kita akan membahas
ada gambar 18.19, rumah yang dibangun di tebing curam berlapis loess di Tiongkok Tengah. Dan pada gambar ini wilayah utama yang tertutup loess di Amerika Serikat. Yang merah ini menunjukkan bahwa endapan loess tebal dan kontinu, sedangkan warna oranye ini menunjukkan endapan loess tipis dan tidak kontinu. Bukit pasir adalah gundukan butiran pasir longgar yang ditimpuk oleh angin. Bukit pasir paling mungkin terbentuk di daerah dengan angin kencang yang umumnya bertiup ke arah yang sama. Nah, kita akan membahas desert pavement. Ketika angin mengangkut partikel halus, tersisa lapisan kerikil yang rapat. Nah, itu disebut sebagai desert pavement. Desert pavement terbentuk oleh penghilangan butir halus, bukan oleh pengendapan kerikil. Ini merupakan angin yang menarik pasir ke permukaan licin. Selanjutnya ada angin yang bergerak dari kiri ke kanan, pasir tererosi di sini. Sebenarnya pasir yang terendap di sini dalam udara tenang. Sedangkan pada gambar ini merupakan gambar sebuah bukit pasir terbentuk dengan lereng yang landai di sisi hulu dan lereng yang lebih curam di sisi hilir. Pasir yang tererosi di sisi hulu, bukit pasir terendap di lereng hilir bentuk lapisan silang. Pergerakan pasir menyebabkan bukit pasir bergerak perlahan ke arah hilir. Sedangkan pada gambar B merupakan angin guran yang kuat 60 mil per jam yang bertiup ke kanan mengikis pasir dari sisi hulu bukit pasir yang landai. Pasir tersebut mengendap di sisi lereng yang curam di sebelah kanan. Selanjutnya ada gambar ini. Ini merupakan gelombang angin di permukaan pasir Monument Valley. Nah, dari angin ini dapat membentuk gelombang pasir yang indah seperti ini. Selanjutnya ada gambar jenis-jenis bukit pasir. Yang pertama ada kecepatan dan arah angin. Yang kedua ada pasokan pasir yang tersedia, bagaimana penutup refleksi jika ada didistribusikan. Nah, sebelum itu saya melanjutkan membahas itu ketiga ada operasi angin. Angin membawa pasir. Selanjutnya pasir menghantam batu. Batu terasah membentuk permukaan halus atau bentuk unik. Nah, ventifex adalah batu yang salah satu sisinya dipahat oleh pasir yang berembus secara terus-menerus. Sedangkan yardan adalah bentuk erosi angin memanjang, seperti punggungan kecil memanjang sejajar arah angin. Bentuk ini terbentuk pada batuan yang lunak. Nah, selanjutnya kita memasuki pengendapan oleh angin, yaitu dunes and loess. Ada dua endapan angin utama, yaitu bukit pasir atau dunes, ada juga debu halus atau loess. Selanjutnya kita akan ulas bukit pasir atau dunes terlebih dahulu. Dunes terbentuk ketika pasir tertransport dan terakumulasi oleh angin. Bentuk dunes dipengaruhi oleh kecepatan angin, arah angin, dan jumlah pasir. Ciri umum dari bukit pasir adalah sisi luar lebih curam atau slippery, sisi windward landai. Dunes bergerak atau migrasi dari waktu ke waktu. Jenis-jenis dune ada yang pertama, Barkan dunes, bentuk bulan sabit, ujung tanduk mengarah ke bawah angin. Ada transverse dunes, punggungan panjang tegak lurus arah angin, terjadi jika pasir yang sangat banyak. Ketiga ada parabolic dunes, mirip Barkan, tetapi tanduk mengarah ke arah angin. Ada longitudinal dunes, yaitu punggungan memanjang searah angin utama. Ada star dunes, berbentuk seperti bintang bersudut karena banyak angin berarah variatif.
Mas Loes. Loes adalah debu halus yang diangkut angin ke jarak jauh. Loes berasal dari daerah glasial, lapustin, dan gurun kering. Loes sangat subur karena kaya mineral halus. Nah, pada gambar ini menunjukkan gundukan pasir melintang di Monumen Nasional Great Ancient Dunes. Ini bukit pasir. Ini ada gambar 18.26. Ini bukit pasir parabolik di dekat Pismo Beach, California Tengah. Angin bertiup dari kiri ke kanan. Laut dan pantai pasir berada di tepat sebelah kiri foto. 18.7 Bukit Pasir Longitudinal di Sahara. Ini menjadi contoh dari longitudinal. Nah, bab 18 ini memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana angin dan air, meski dalam intensitas rendah, membentuk salah satu landscape paling luas di bumi, atau yaitu gurun. Nah, kesimpulannya yang pertama, gurun tidak ditentukan oleh suhu, tetapi oleh kelembapan yang sangat rendah. Baik gurun panas maupun dingin memiliki proses geomorfik yang sangat mirip. Kedua, pelapukan mekanik mendominasi. Karena minim air dan vegetasi, batuan tampak lebih segar dan proses kimia berlangsung lambat. Yang ketiga, air tetap menjadi agen terbesar melalui flash flood. Walaupun jarang, setiap banjir mampu mengubah landscape secara drastis. Yang keempat, angin menjadi agen kedua yang dominan, membentuk blowout, pressure pavement, dan ventivac. Yang kelima, endapan angin membangun dua fitur besar, yaitu dunes, merupakan bukit pasir berbagai jenis, dan loess, deposit debu yang luas dan sangat subur. Yang keenam, gurun adalah laboratorium alam geologi. Karena minimnya vegetasi dan pelapukan kimia, bentuk geomorfik tampak jelas dan terawat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan salah kata dan masih banyak kurang dalam penjelasan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan menambah wawasan kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.